Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenaran ini. Puji Tuhan, kemarin kami tiba, sudah malam hari ya. Puji nama Tuhan. Saya bilang sama Martin, anak saya, sama namanya dengan saya. Sudahlah kita diam-diam saja, pokoknya kita beribadah di tempat ini, saya bilang. Ya, saya senang beribadah bersama, karena kami baru selesai juga kegiatan di Batu Malang, 70 tahun, ya Sekolah Alkitab Batu Malang selesai, kami ada Mukernas di Bali, dan saya mau kembali ke Banjarmasin. Teringat cucu saya di Singapura, dia ya dalam pendidikan army, ya tahap pertama ini sudah selesai, untuk saya boleh ada. Dan puji nama Tuhan, karena itulah boleh ada lagi di tempat ini. Saudara doakan perjalanan kami kembali lagi ke Jakarta, lanjut ke Manado, Sulawesi Utara dalam Mubes Loop dari gereja kita. Ya, baru kami akan kembali ke pos pelayanan di Banjarmasin. Jadi kita sama Kalimantan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Dan Tuhan menolong. Yang masih belum kenal, saya hamba Tuhan di Banjarmasin, dikaruniai 4 orang anak, perempuan, laki, perempuan, laki. Puji Tuhan, 3 anak dibendang Allah dalam pelayanan. Saya tidak menyuruh mereka jadi pendeta, saya tidak memintakan mereka jadi hamba Tuhan seperti saya. Tetapi yang penekanan saya, penekanan ibunya, dekatkan diri saja kepada Tuhan. Ya, setelah pendidikan Singapura, anak yang tertua perempuan, dia kerja di Batam, berhenti saudara-saudara, pergi sekolah Alkitab. Itu saya marah benar. Saya bilang sama maminya, waduh, ya sudah sekolah di Singapura, kerja di Batam, di perusahaan asing, berhenti. Ya, tapi maminya bilang, jangan kamu marah sama Tuhan. Dia bilang dia memenuhi panggilan Tuhan. Sudah saya menyerah. Selesai pendidikan, ya hamba Tuhan di Belanda, pendeta Ricky Pinontoan. 2 kali kami ke Belanda, dia tahu anak saya sekolah kita, dia bilang, Pak Martin, anaknya itu kirimlah ke Belanda, bantu pelayanan kami. Saya kirim joinnya ke Belanda. 1 tahun lebih, lalu dia minta pulang saudara. Saya bilang jangan dipulangkan, biar dia di Belanda. Supaya dapat orang Belanda jadi merubah keturunan. Ya, pendeta Ricky Pinontoan ketawa, waduh om ini. Tetapi dia tetap minta pulang untuk bantu pelayanan di Banjarmasin. Waduh, ya sudahlah. Kerja buat Tuhan. Sampai menikah dan sekarang juga sudah ada pelayanan dengan ya 2 cucu. Yang nomor 2 begitu pula, kirim ke Jakarta untuk kuliah. Saya suruh tinggal di Pastori Kelapa Gading. Pendeta Kelapa Gading bilang, Martin cuma panggil nama, anakmu mau kuliah ke Beji. Jangan, saya bilang, buat apa lagi? Tapi akhirnya harus menyerah. Dan puji Tuhan sekarang sudah menikah, 3 anak, membantu pelayanan kami di Banjarmasin. Yang nomor 3, ini. Ya, mereka katakan, Papi kami menjadi anak Tuhan, jemaat yang seperti Papi mau, setia, topang pelayanan di mana berada. Dan puji Tuhan dengan 2 cucu yang di Singapura ini, mereka juga di dalam pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai pelayanan apa saja yang dapat mereka lakukan buat pekerjaan Tuhan. Yang bungsu, selesai kuliah di Bandung,
kerja di bank, menikah, suami istri, dengan 2 anak laki-laki, minta berhenti. Mau pergi sekolah Alkitab lagi di Batu. Wah, saya bilang, hei, kamu sudah punya kerja, sudah bisa beli mobil, sudah punya rumah, mau jadi hamba Tuhan yang tidak ada gaji, saya bilang. Enggak, karena istrinya dari Dayak, suku Dayak, tapi kami mau melayani, mengasihi Tuhan. Ya kalau begitu silakan. Dan puji Tuhan sekarang juga ada di dalam pelayanan. Baik, mari kita sekarang lanjut dengan kebenaran firman Allah. Puji-pujian, sanjungan menyatakan betapa Tuhan itu baik. Saudara aminkan Tuhan itu baik, amin. Nah dari itulah ayat mas kita menjadi perenungan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-25. Saudara boleh buka Alkitab atau apa yang di tangan saudara dan atau sarana yang ada. Tuhan berkati, kita baca bersama kebenaran firman Allah ini. Allah Tuhan yang kita sanjung puja, tinggikan, Dia Allah yang menciptakan langit, bumi, segala isinya dan keberadaan hidup kita. Dan kitab suci katakan, mari kita baca bersama. Suarakan kebenaran firman Allah, bahwa perenungan kita, ya Tuhan itu baik dan benar. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2, 3. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Mengapa? Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Katakan amin. Sebenarnya dengan kemahakuasaan Allah yang amat baik ini dan benar, ya, tidak membutuhkan saya untuk jadi hamba Tuhan. Tidak membutuhkan jemaat Tuhan semua untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan. Dialah yang mengadakan, Dialah yang menjadikan. Tetapi inilah anugerah Allah buat kita sekalian, yang tadi dalam pujian menjadikan hidup kita ini lebih indah dan lebih apa? Pujian tadi lebih indah, lebih berharga. Itu anugerah Allah. Itu kemurahan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sama dengan kami juga. Tidak ada cita-cita untuk bilang mau jadi hamba Tuhan. Kakak saya yang lebih dulu sudah almarhum di Batam. Dia dulu pelayanan penopang pekerjaan Tuhan di Jakarta, di Keramat dan juga Ketapang. Itu saya hina dia. Saya katakan, kamu jadi pendeta Pantai Kosa tak bergaji itu kamu sudah takut hidup. Dia tertawa saja. Dia tidak marah. Dia tidak bilang, oh begini dan begitu. Dia hanya senyum, tertawa. Tapi akhirnya kok saya sendiri Tuhan panggil. Ya. Nah saya tidak tahu jemaat yang ada. Apa rencana Tuhan di dalam hidupmu? Dan setelah saya menyerah, puji Tuhan sampai sekarang 54 tahun di Banjarmasin. Boleh ada sampai saat ini. Ya, Tuhan izinkan masih ada nafas sampai Oktober, saya 76 tahun. Ya, puji Tuhan. Ya, itu hanya anugerah Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah berkata, Dialah yang memberikan hidup. Kita hidup bukan karena uang kita. Kita hidup bukan karena pekerjaan kita.
Kita hidup bukan karena kepintaran kita. Tetapi kita hidup itu adalah anugerah dan karunia daripada Tuhan. Katakan amin. Ya. Kita belum bisa cari duit. Kita belum bisa cari makan. Kita belum bisa bekerja, cari nafkah. Di kandungan seorang ibu, Tuhan sudah memberi hidup itu. Kelangsungannya dalam kelahiran, sampai kita boleh ada pagi hari ini, coba Anda renungkan sejenak. Berapa tahun umur yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu Anda, pemuda-pemudi, ya miliki dalam hidup ini. Itu tinggal bagaimana Allah berkarya, kita mempertahankan hidup. Nah ini, yang Tuhan berikan. Kitab Kejadian dikatakan dengan berpeluh muka. Dengan bekerja berkeringat. Kita mencari rejeki, mencari nafkah untuk hidup. Sampai kita kembali lagi kepada debu. Jadi hidup yang Tuhan berikan itu kita harus pertahankan sampai kapan Tuhan percayakan kita hidup. Katakan amin. Ya, tidak bilang mati karena tidak punya makanan. Tidak bilang sudah dekat mati karena sudah lansia. Tidak bilang dia sudah mau mati karena dia sakit parah. Tidak. Kematian itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Katakan amin. Kalau mungkin ada di antara kita pagi hari ini, Anda mungkin sedang di dalam kekhawatiran. Sedang di dalam keraguan-raguan dengan persoalan hidup. Dengan persoalan usaha. Dengan persoalan pekerjaan. Dengan masalah finansial. Atau mungkin ada kata dokter, Anda tidak lama lagi akan hidup. Pagi hari ini katakan, bahwa saya punya Tuhan Allah yang memberi hidup. Amin. Yang memberi kesehatan, bilang amin. Yang lemah, dia yang memberi hidup untuk kita kuat. Yang di dalam peperangan, dia memberi hidup kita untuk kita berkemenangan. Allah kita, dia Allah yang ingin hidup ini benar-benar itu berdaya guna, bermanfaat. Dan itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Kita mempertahankan hidup yang Tuhan masih percayakan. Ya. Dan ini harus disyukurin. Dia yang memberikan hidup. Dan hidup tidak di tempat tidur. Tetapi dia memberikan kita hidup yang kuat, sehat dengan bernapas. Coba saudara tarik nafasmu begini. Nah, siapa yang memberi nafas itu? Siapa? Tuhan. Saya bernapas, bangun pagi hari, terima kasih Tuhan. Oh, masih bernapas. Kalau sudah tidak bernapas, sudah di sorga. Haleluya. Haleluya. Ya. Itu adalah anugerah Allah. Dan yang ketiga, dan dia yang memberi segala sesuatu. Tidak berbatas apa yang kita butuhkan. Kalau kita inginkan mungkin itu tidak menjadi kebutuhan. Tapi kalau yang kebutuhan kesehatan, Tuhan, saya selalu membutuhkan kesehatan, dia berikan. Sakit, dia sembuhkan. Katakan amin. Coba saudara renungi segala sesuatu itu. Di dalam keberadaan hidup ini saja. Apa yang kita pakai? Apa yang kita punyai?
segala sesuatu kebutuhan dalam keluarga, segala sesuatu dalam kebutuhan rumah tangga. Saudara perlu apa? Perlu rumah, tempat berdiam, bekerja. Saudara perlu transportasi. Pak Pendeta, saya tidak punya mobil, saya tidak punya sepeda motor. Tapi saudara punya uang yang Tuhan berkati dalam pekerjaanmu. Anda lebih banyak memilih transportasi kendaraan merek apa yang kita inginkan. Bisa bilang haleluya? Kalau kita punya kan cuma satu merek. Tapi kalau kita mau naik transport, kita mau pilih yang apa? Coba kita renungkan yang dengan pikiran yang positif. Saya rekan-rekan hamba Tuhan, kami bercakap, kami berdialog, kami saling sharing. Mereka bilang, oh iya memang. Saya bilang, kita ini punya semua, segala sesuatu. Kita perlu pesawat, kita bisa naik pesawat. Bilang haleluya. Iya kan? Mau pilih pesawat yang apa? Coba kita berpikir yang positif terhadap kehidupan ini. Akhirnya mereka, oh iya ya, betul ya. Tapi kalau kita punyai, itu cuma satu kendaraan umpamanya. Saya anggap memberikan pemikiran yang simple, sederhana saja. Tapi coba direnungi. Anak saya bilang, papi kami mau pergi, saya tanya, oh iya, mau naik apa? Dia tanya sama saya, papi mau naik apa? Saya bilang, kendaraan yang ada. Yang kamu, ya naik bus. Kami tidak punya bus, tapi kami bisa naik bus, saudara. Oh, mau naik Grab, mau naik taksi, mau naik apa lagi? Tinggal kita memilih. Bukankah ini luar biasa? Bisa bilang amin? Jangan dikecilkan. Coba segala sesuatu, hai muda-mudi. Apa yang Anda miliki? Melalui orang tua, Tuhan berkati. Mengadakannya. Anda berkuliah, bersekolah. Dia berikan segala sesuatu. Anda mau sekolahnya di mana? Kuliahnya di mana? Coba kita ambil yang positifnya. Oh iya ya. Jangan kita kecilkan karunia Allah yang memberikan segala sesuatu itu. Saya teringat pelayanan kami mulai dengan 4 jiwa di Kalimantan Selatan, namanya dipelihari. Ditugaskan oleh majelis daerah, saya bilang sama pimpinan daerah, kasih yang lebih berpengalaman. Kasih mereka orang-orang yang lebih tua, saya masih muda. Lalu saya disuruh duduk oleh ketua MD, duduk. Kamu kerja buat Tuhan ke sini kan? Iya. Siapa yang suruh kamu di sini? Tuhan, saya bilang. Apa Tuhan langsung kirim? Melalui sekolah Alkitab saya menyerah. Berarti kamu tunduk sama Tuhan melalui pimpinan. Dari sekolah Alkitab dikirim ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin. 2 teman saya ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Pendeta Gustav Panjaitan sudah almarhum. Pendeta Daniel Siombing sudah almarhum. Mereka dapat duit jalan dari daerah, saya tidak. Jadi Om Rotland tanya saya, Martin kamu masih mau Kalimantan? Iya Om. Kamu tidak dapat duit transport? Enggak apa-apa Om, saya akan pergi. Apa tidak balik ke tempat kamu praktek pertama di Jawa Timur? Di Ambulu, Jember? Enggak Om. Karena saya masuk tingkat 2 itu sebenarnya belum waktunya.
Ya, tetapi saya meminta pimpinan sekolah Alkitab untuk izinkan saya masuk tingkat 2 di Beijing. Alasannya apa? Saya beri alasan. Saya 3 bulan jadi pengerja, tahun 68, 69. Jemaat kasih sepeda motor baru, saudara. Enak jadi hamba Tuhan. Tapi saya lihat gembala saya 4 tahun lebih, hampir 5 tahun, punya anak 1, cuma pakai sepeda. Saya tanya kepada jemaat itu, kenapa saya dikasih yang baru masih anak muda? Masih pengerja, belum 3 bulan. Kalau begitu, ini sepeda motor saya mau kasih gembala pakai. Enggak usah om. Walaupun muda mereka panggil om. Itu berkatnya om katanya. Waduh. Tapi saya kasih untuk gembala pakai. Gembala itu bingung. Wah kamu banyak duit ya. Enggak om. Kamu beli? Enggak. Kamu pinjam? Enggak. Kamu minta? Enggak. Saya dikasih, saya bilang, berkat Tuhan. Oh, bagus. Jemaat yang punya foto studio, saya dipanggil, kamu boleh pilih style apa yang kamu mau. Saya kan bodoh, nggak ngerti yang gitu-gitu. Saya bilang, engkong, saya tidak tahu pakai untuk itu tahun 69 saudara ya. Tahun 70. Oh nanti diajar oleh pegawai saya. Diajarlah saya pakai style itu. Jadi mau cuci filmnya, ambil rollnya, semua free. Diberkati Tuhan. Jemaat kasih perpuluhan. Saya ambil saudara. Saya sudah doakan, saya bawa, saya kasih sama gembala. Om, ini perpuluhan punya om, bukan punya saya. Tapi saya tidak mau menyinggung jemaat, saya terima. Nanti belakangan akan saya ngomong, saya bilang. Itu hak siapa? Saya kira tahu perpuluhan ya. Diajar enggak? Jemaat tahu persepuluhan milik Tuhan? Haleluya. Belajar. Itu Tuhan punya. Melalui gembala dalam pelayanan. Nah saya masih pengerja. Saya kasih, saya terima, tapi saya tidak ambil. Saya kasih sama gembala dan ibu rohani. Ini punya om, tante sebagai gembala. Loh Martin, kok kamu? Iya. Padahal saya perlu uang. Tapi itu bukan hak saya. Ya. Jadi senang jadi pengerja. Tapi hati ini tidak damai. Tuhan, saya masih muda. Saya masih belajar Tuhan. Ya. Saya mau masuk tingkat 2 saja, saya bilang. Justru diberkati tidak damai sejahtera. Di tengah pergumulan ini, kami ibadah di gedung bioskop punya jemaat. Ini jemaat punya pabrik penggilingan, 2 pabrik besar itu di Jawa Timur. Ya. Lalu engkong ini panggil saya. Dia panggil nama saja, Martin, sini. Dekat pasar, engkong bangun ruko tapi tidak tingkat, itu ya 4 meter, 4 meter, 4 meter, ada 4 pintu. Panjang 16 dan di belakang masih ada halaman. Ya. Itu dibilang kalau kamu mau pakai ini untuk pelayanan. Wah, tambah
tidak ada sejahtera, benar. Tuhan, kami ibadah di gedung bioskop punya anak Tuhan. Ya, kalau malam film, tetapi kan siang nggak digunakan. Nah, itu dipakai, belum ada gereja. Kok saya dikasih ruko? Saya bilang sama engkong, saya mau kasih tahu gembala saya supaya biarlah ini jadi gereja. Biar saya yang jebol ya dindingnya itu, penyekat. Tacinya bilang, Martin itu dikasih buat kamu. Waduh Tuhan, enggak. Saya panggil gembala. Saya ketemukan dengan engkong, saya bilang Om Edi namanya, terus doakan Om ya. Ini berkat Allah buat pelayanan. Iya Kak Martin, iya. Begitu sampai di situ, bicara sejenak saya bilang engkong, Taci kita mau berdoa ya. Ini berkat Allah buat pelayanan Bapak Gembala setempat. Mereka terdiam saudara. Akhirnya berdoa. Amin, salaman, sejahtera saudara. Saya bilang saya masuk tingkat 2. Saya tanya Om Soriton, waktu itu sekjen Majelis Pusat. Tidak bisa Martin, mesti tunggu 1 tahun berikut. Atau kamu ke Om Batubara. Saya ke Om Batubara lagi, Om Batubara bilang tidak bisa, mesti tunggu paling cepat 1 tahun berikut. Aduh Tuhan, mereka belum tanya alasannya. Om Batubara arahkan, pergi ke Beji, tanya Om Rotlan. Saya ke direktur. Saya bilang, Om saya mau masuk tingkat 2. Om Martin belum bisa. Kalau baru tamat ini, 2 tahun berikut baru bisa masuk dan ada rekom dari gembala. Kenapa kamu masuk tingkat 2? Lari dari pengerja? Bukan. Alasannya apa? Saya sampaikan alasan saya. Tante almarhumah ya, Tante Brotan, Martin, kalau Tante bilang manusiawi kamu bodoh. Kenapa Tante? Itu kan berkat. Kenapa justru kamu lari dari berkat Allah itu? Saya bilang belum waktunya buat saya Tante. Saya mau berkat itu biar untuk gembala yang masih ada di sana. Pengerja yang lebih dulu dari saya, dia bilang Martin, saya 1 tahun lebih pengerja sini kok tidak dapat itu. Freddy Pangimanan sudah meninggal juga. Saya bilang saya tidak tahu. Akhirnya Tante Brotlan bicara dengan Om Brotlan. Om Bob geleng kepala. Saya bilang iya Om. Kalau Om iya, saya kembali, saya beritahu jemaat. Akhirnya Om bilang, ya kalau kamu mau pikul salib silakan. Saya beritahu jemaat, majelis jemaat rapat. Mereka bilang boleh masuk tingkat 2, mereka bayar uang sekolah, mereka bayar duit jajan. Asal balik lagi ke Ambulu. Saya bilang maaf, bukan saya menolak berkat. Tuhan yang memberi segala sesuatu, katakan amin. Saya bilang belum waktunya buat saya. Jujur saya katakan, saya masih mau belajar kerja buat Tuhan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pikul salib dulu, mahkota kemudian. Itu di benak saya dan di hati saya. Saya tidak berakit-rakit ke hulu ini. Wah, jangan saya senang-senang dulu, lalu susah kemudian. Diizinkan. Jadi majelis jemaat saya bilang maaf, orang tua saya masih bisa bayar saya masuk pendidikan tingkat 2. Akhirnya mereka, engkong yang kasih ruko itu dia bilang, Martin, you kembali ingat itu. Saya bilang itu saya sudah kasih sama gembala lu, didoakan. Saya masuk tingkat 2 saudara. Penamatan ketua kaum muda, saya masih ingat namanya, Bapak Arifin. Dia punya toko besar di
di kota di Ambulu tempat saya praktek, ketua kaum muda. Dia datang ke sekolah Alkitab. Dia bilang, Om, saya diutus untuk ambil Om kembali ke Ambulu. Kami akan ke kantor, berapa yang Om keluarkan selama pendidikan? Enggak, saya bilang. Saya sudah berdoa untuk ke Kalimantan. Biar tidak dapat duit jalan dari majelis daerah, saya tetap harus berangkat, saya bilang. Dan puji Tuhan, 2 minggu saya bolak-balik ke pelabuhan setelah cari kapal layar, saudara, belum seperti sekarang. Mau bilang naik pesawat, mana duit, saudara. Begitu dapat, saya bilang, Om Tanta Batubara, Om, saudara. Loh, Martin, kamu tetap mau berangkat kah? Iya. Baru saya disanguin, saudara. Saya tidak minta disanguin. Dan puji Tuhan, sampai saat ini 54 tahun, Dia yang memberi segala sesuatu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Coba Anda renungi keberadaan hidupmu. Mungkin dulu Anda susah. Mungkin Anda dulu belum punya rumah. Mungkin Anda dulu dalam keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan boleh hidup sampai pada saat ini. Tapi Anda dan saya boleh ada. Ini semua berkat pemberian dari Tuhan. Amin. Tapi kalau ada lagi hal-hal yang Anda butuhkan. Kesehatanmu, kita akan berdoa sebentar. Mujizat tetap ada. Haleluya. Amin. Kalau Anda sedang ada peperangan, Anda tidak kuat, tapi Tuhan panglima perang kita, Dia beri Anda kemenangan. Amin. Anda sedang punya beban, suami untuk rumah tanggamu, istri tidak tahu, tapi tanggung jawabmu untuk mempertahankan dan untuk kehidupan keluargamu. Mungkin dengan pemasukan yang tidak mungkin untuk hidup dalam 1 bulan. Ada Tuhan yang memberi segala sesuatu bagimu. Amin. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Kalau Anda sudah merasakan kebaikan Tuhan, saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak berbatas, saudara-saudaraku. Buka Alkitab sejenak sebelum kita berdoa. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah Tuhan kita, Dia adalah Allah yang setia. Mazmur 31 ayat 20. Kebaikan Allah itu tidak hanya masa lalumu. Kebaikan Allah itu tidak hanya waktu dulu. Hari ini, besok dan seterusnya, kebaikan Allah itu masih berlaku. Katakan amin. Katakan amin. Baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 31 ayat yang ke-20. 2, 3. Alangkah, ulangi, coba dengan gregetan. Alangkah limpahnya, gitu. Kadak pas-pasan, nah Banjar pulang keluar. Artinya enggak pas-pasan, enggak ukur-ukuran. Ayo, yang nyaring, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang berlindung padamu di hadapan manusia. Katakan amin. Kebaikan Allah alangkah limpahnya. Kebaikan apa yang Anda perlukan pagi ini? Yang dari segala sesuatu Anda belum punyai. Tapi pagi hari ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang hadir 2-3 orang berhimpun karena namanya. Saudara beribadah bukan karena gembala. Saudara beribadah bukan karena ada tamu. Saudara beribadah karena kepada Tuhan. Katakan amin. Rutinitas ibadahmu karena Tuhan. Tuhan sediakan berkat segala sesuatu yang limpah. Saudara percaya? Kita bangkit berdiri.
Kita akan berdoa. Jangan ada keraguan-raguan. Jangan ada kebimbangan. Mari pemain musik, silakan. Izinkan Roh Allah menolongmu. Anda sakit, jangan gengsi. Mujizat Allah masih dan tetap berlaku. Sakit apa yang Anda rasakan? Yang manusia katakan, dokter katakan, tinggal hitung waktu. Pagi hari ini Anda datang dengan iman. Persoalan kebutuhan hidupmu, mungkin Anda diberhentikan oleh perusahaan. Mungkin sudah pensiun, terbatas pemasukannya. Mungkin Anda sedang mencari pekerjaan karena kebutuhan rumah tanggamu, kebutuhan pribadimu, kebutuhan anak-anakmu, kebutuhan orang tua, hai anak-anak muda. Terbatas untuk Anda boleh capai. Tapi ada Tuhan tidak berbatas memberi segala sesuatu. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Tadi kita sudah lakukan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tapi pada saat ini Anda izinkan Roh Allah menolongmu. Jangan malu, jangan gengsi di hadapan Tuhan. Allah kuasa melakukan segala sesuatu. Bisa lagu itu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.